Mari kita mulai kuliah mengenai obat-obat susunan saraf pusat. Jadi kita sekarang sudah mulai memasuki obat-obat menurut sistem organ yang akan terlibat. Tujuan dari kuliah ini, materi ini adalah memberikan pemahaman tentang obat-obat apa yang bekerja pada sistem saraf pusat. Lalu nanti kita harus bisa menjelaskan mekanisme kerja, efek terapeutik. Jangan lupa efek terapeutik adalah efek yang diharapkan untuk pengobatan, dan efek samping. Efek samping adalah efek yang tidak diinginkan dari pemberian obat-obat ini. Lalu nanti akan ada sedikit panduan obat-obatan, panduan penggunaan obat-obatan yang aman dan efektif. Obat-obat susunan saraf pusat dapat diklasifikasikan menjadi obat yang menekan susunan saraf pusat. Ini ada ansiolitik atau anti cemas, hipnotik atau obat tidur, dan analgetik anti nyeri. Ini menekan susunan saraf pusat. Berikutnya, kelompok berikutnya ada yang merangsang. Jadi merangsang susunan saraf pusat. Ada psikosimulan, ini adalah obat yang merangsang psikis atau kejiwaan dari susunan saraf pusat. Lalu ada antidepresan, jadi ini stimulan tapi sebenarnya menekan terjadinya depresi. Dan ada kelompok yang lain, yaitu obat psikoaktif lain. Bagi dua di sini ada obat antipsikosis, antipsikotik yaitu yang mengatasi gangguan kejiwaan, dan antikonvulsan untuk mencegah atau mengatasi kejang. Inilah kira-kira obat-obat di dalam yang akan digunakan untuk susunan saraf pusat. Kita mulai dengan ansiolitik. Ansiolitik adalah obat yang digunakan untuk meredam kecemasan. Jadi yang ditekan adalah kecemasan. Obat ini kerjanya dengan cara menenangkan sistem saraf pusat. Ada kelompok benzodiazepin, ini yang paling umum, seperti diazepam, lorazepam, dan alprazolam. Ini yang disebutkan di sini adalah konten atau nama isinya ya. Sebagian obat generik menggunakan nama isinya sebagai nama pada kemasan. Lalu yang berikutnya buspirone. Ini yang bukan benzodiazepin dan umumnya tidak banyak menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya adalah obat antidepresan yang lain seperti paroxetin, dan yang lain untuk mengatasi kecemasan. Nah, kendati tujuannya adalah menekan kecemasan, namun ada efek samping yang cukup mengganggu. Yang pertama adalah mengantuk. Sebagian besar obat antidepresan memang ansiolitik itu menyebabkan ngantuk. Kemudian pada beberapa orang bisa pusing rasanya, menyebabkan rasa seperti capek, nggak bisa konsentrasi, dan sulit berkoordinasi, memegang sesuatu bisa terjatuh dan sebagainya. Kehilangan daya ingat atau memori, dan ini yang paling tidak diharapkan adalah terjadinya ketergantungan sehingga tidak bisa lepas dari obat yang digunakan. Apa yang penting tentang ansiolitik? Satu, ini tentu harus dalam pengawasan dokter, jadi ini benar-benar ketat, bukan obat bebas, sama sekali tidak. Dan ini pun ditentukan sesuai dengan pilihan dokter dan harus tepat dosis dan tepat obat. Pasien itu harus mengikuti petunjuk dengan cermat, karena dengan salah menggunakan, misalkan minum 1 jadi minum 3, itu akan berbeda dampak yang cukup signifikan. Selama menggunakan obat atau selama ada pengaruh dari obat, tidak boleh mengendarai kendaraan, baik kendaraan roda 4, roda 2, dan tidak boleh juga mengoperasikan mesin. Ya, karena mesin itu nanti membutuhkan pegangan tangan dari orang yang harus benar-benar sadar. Dan obat ansiolitik ini tidak boleh dipakai selama hamil dan menyusui. Selama hamil karena masuk ke dalam sawardara plasenta, menyusui karena akan masuk ke dalam air susu yang akan diberikan kepada bayinya. Kalau mengalami kecemasan dan harus dilakukan pengobatan, tetapi tidak boleh karena ada satu dan lain hal,
Maka yang dapat dilakukan adalah dilakukan pemberian terapi perilaku kognitif atau cognitive behavior therapy. Terapi ini tentu mengubah pandangan, pikiran, dan ini memang perlu waktu dan perlu interaksi yang baik antara pemberi terapi dan pasien sendiri. Yang berikutnya adalah teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi ini ada beberapa hal seperti pernapasan dalam dan yoga. Meditasi juga bisa masuk dalam terapi relaksasi. Kemudian olahraga. Olahraga yang teratur akan meningkatkan mood, jadi akan merasa enak dan mengurangi stres. Dan setelah olahraga juga biasanya tidur lebih baik. Kemudian tadi sudah disampaikan di bagian relaksasi yaitu meditasi. Jadi meditasi ini membuat kita atau pasien lebih fokus sehingga menghilangkan diri dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Depresan SSP berikutnya adalah obat hipnotik. Obat hipnotik ini memang bicara tentang GABA. Ya, hipnotik ini yang bikin tidur. Dan obat itu barbiturat. Misalnya barbiturat adalah golongan yang dulu banyak digunakan, tapi sekarang sudah digantikan oleh obat lain yang efek samping yang lebih kecil, jadi yang barbiturat lebih besar ya. Mekanisme kerjanya menekan aktivitas susunan saraf pusat sehingga terjadi efek relaksasi dan ngantuk. Hipnotif adalah obat yang bikin ngantuk untuk kesadaran. Efek yang diharapkan atau efek terapeutik adalah membuat tidur, karena memang kita bicara obat yang tujuannya membuat tidur. Kemudian akan menyebabkan karena tidur dia akan kecemasannya akan hilang, dan salah satu efek yang diinginkan adalah kejang. Kalau pada pasien kejang itu terkendali. Tetapi ada efek samping, tidak tidur tapi ngantuk. Ini agak beda ya, kalau ngantuk tidur nggak apa-apa, tapi ini ngantuk tidak tidur. Kemudian pusing, kemudian gangguan koordinasi, penekanan nafas, jadi refleks nafas dan nafasnya menjadi lebih lambat. Kemudian ini juga tidak diinginkan adalah ketergantungan dan kecanduan. Overdosis yang terjadi bisa fatal karena tadi misalnya gangguan pernafasan, gangguan koordinasi, ini bisa menyebabkan masalah. Tidak diberikan pada pasien tadi karena ada gangguan pernapasan, kemudian pada gangguan fungsi hati karena metabolismenya di hati, kemudian pada ibu hamil dan menyusui, dan pada orang-orang yang memiliki riwayat atau sebelumnya sudah kecanduan obat. Dan kalau kita harus mengganti, apa alasannya? Tadi efek samping. Karena efek sampingnya besar, maka kita tidak memberikan. Tadi, kalau misalnya pasien punya ketergantungan dengan hipnotik, maka ini menjadi alasan untuk tidak diberikan, atau risiko overdosis. Yang berikutnya adalah analgetik. Nah, ini adalah gambar popi, bunga opium, bunga yang menghasilkan opiat. Analgesik opioid ini diatasi untuk nyeri-nyeri ya, biasanya nyeri-nyeri akut yang besar, yang hebat. Ini adalah golongan obat berdiri yang bekerja dengan mengikat reseptor opioid di sistem saraf pusat, termasuk tulang belakang. Dan obat ini meredakan nyeri sedang sampai berat. Kalau ringan tidak usah, tidak perlu ya. Terutama nyeri akut akibat operasi, trauma, atau kanker. Ada dua jenis, yaitu yang alami tadi dari tanaman langsung, ada yang dibuat di laboratorium yaitu sintesis, tapi dua-duanya merupakan kelompok yang kita sebut dengan opioid. Yang alami itu contohnya morfin, kodein, yang sintesis oksikodon, hidrokodon, fentanyl, dan turunannya metadon. Apa efeknya? Ya, nyerinya hilang, cemasnya berkurang, ngantuk. Ini menjadi efek samping, mual muntah, konstipasi, depresi, pernapasan, dan ketergantungan. Jadi kalau kita bagi dua, maka yang dua di atas adalah efek terapeutik, yang di bawah ini adalah efek samping. Apa catatan penting dari pemberian opioid? Hanya boleh digunakan di bawah pengawasan dokter tentu karena tadi. Dan ini pilihan opiat juga harus sesuai dengan dosis yang tepat. Dan catatan penting bahwa opioid di negara kita diatur sedemikian rupa sehingga kalau pemberiannya salah atau tidak disimpan dengan baik akan kena pasal pidana.
Pasien harus mengikuti petunjuk dengan cermat. Dan untuk opioid, obat sisa harus dikembalikan ke farmasi yang memberikan. Pasien tidak boleh mengemudi atau mengoperasikan alat sama seperti obat SSB lainnya, dan tidak boleh pada hamil dan menyusui. Ini hati-hati. Risiko penyalahgunaan dan ketergantungan tentu tinggi untuk opioid. Bahkan ini juga digunakan oleh orang-orang yang tidak ada hubungan dengan medis. Jadi disalahgunakan untuk dijual-belikan dan ini menghasilkan uang yang banyak secara ilegal. Jadi ini hanya digunakan untuk sesuai resep dokter. Tidak boleh, naikkan pun tidak boleh. Menggunakan lebih dari dosisnya juga tidak boleh. Tidak digunakan obat orang lain, misalkan ada sisa, makanya harus dikembalikan. Dan kalau tidak diperlukan, sudah harus dikembalikan. Analgesik yang lain kalau tidak bisa atau memiliki risiko untuk pemberian analgetik opioid, maka analgesik yang lain yang non opioid, misalnya paracetamol ya, atau ibuprofen atau antiinflamasi yang lain, kemudian bisa mengurangi nyeri dengan teknik relaksasi dan terapi fisik. Kelompok berikutnya adalah stimulan. Nah, ini kita mulai dengan psikostimulan. Ini kelompok ini adalah amfetamin. Amfetamin ini psikostimulan meningkatkan aktivasi. Ini digunakan untuk obat-obat untuk pengobatan ADHD, Attention Disorder Hyperactive Disorder, Attention Deficit Hypertensive Disorder. Ini adalah seperti autism, ya. Dan ini juga disalahgunakan. Ada yang tahu apa nama obat yang digunakan di luar? Ya, ini adalah sabu, ya bukan sabu-sabu, tapi sabu. Kalau sabu-sabu makanan. Jadi sabu ini adalah amfetamin. Apa yang efeknya? Meningkatkan energi dan kewaspadaan, meningkatkan fokus dan konsentrasi, menekan rasa lapar, meningkatkan mood, meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, insomnia, kegelisahan, kejang, psikosis, ketergantungan. Nah, kalian bisa lihat dari sini semua yang mana yang efek terapeutik, yang mana efek samping. Silakan dipilih sendiri. Ya, tahu tentu ya yang mana. Apa catatan pentingnya? Amfetamin adalah obat resep, jadi tidak bisa berdiri sendiri, tidak ada dibeli bebas. Hanya boleh di bawah pengawasan dokter dan risiko penyalahgunaannya tinggi. Itu buktinya banyak yang dirazia dengan memiliki amfetamin. Amfetamin tidak boleh digunakan oleh pasien jantung karena tadi bisa takikardi, pada stroke, tekanan darah tinggi, glaukoma atau psikosis. Amfetamin tidak boleh digunakan selama hamil dan menyusui. Banyak sekali obat yang tidak boleh pada hamil dan menyusui dan ini benar. Amfetamin risiko penyalahgunaan dan ketergantungannya tinggi dan orang yang menggunakan ini karena dia bisa lebih fokus, dia pengen lebih sehingga banyak. Saya pernah satu kali otopsi seorang gadis umur 16 tahun, orang dari pesantren di Jawa Barat yang meninggal karena menggunakan amfetamin, dan ketika saya periksa di lambungnya itu ada 20 lebih pil sabu dalam lambungnya. Dan ini menyebabkan efek samping yang bahaya termasuk psikosis dan tadi saya sebutkan kematian. Berikutnya adalah antidepresan. Antidepresan ada dua kelompok, yaitu SSRI dan SNRI. Serotonin, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, atau obat yang mencegah pengambilan kembali serotonin tapi secara selektif. Ada serotonin norepinefrin, jadi dua yang diblok untuk tidak diambil kembali. Jadi ini untuk mengatasi gangguan depresi dan beberapa kondisi kesehatan mental lain. Ini kerjanya itu sinaps itu kadar serotoninnya yang akan naik. Serotonin ini adalah neurotransmitter yang membantu mengatur suasana hati, jadi rasa nyaman, tidur, nafsu makan, dan fungsi lainnya. Ya. Kemudian kalau SNRI, dia tidak selektif, tapi dua-duanya akan meningkat, yaitu serotonin dan norepinefrin. Nah, norepinefrin juga memang berperan dalam mengatur kewaspadaan dan respon stres. Ini kita akan lihat perbedaannya. Nah, ini kita lihat
dua neurotransmitter. Yang hijau adalah norepinefrin atau disebut juga noradrenalin, yang biru adalah serotonin. Jadi dalam keadaan normal itu dia akan dipakai untuk menghantarkan impuls dari satu sel saraf ke sel saraf lain, dan ketika dia sudah sampai sebagian sudah digunakan, dia akan kembali disedot kembali ke atas untuk disimpan. Sama juga norepinefrin juga begitu. Nah, kalau obat SSRI diberikan, maka proses ini terjadi, tetapi yang serotonin yang akan kembali tidak bisa dibalik karena diblok oleh obat. Jadi akhirnya serotoninnya banyak di sini, ya. Kemudian kalau yang SNRI, tidak hanya serotonin yang diblok, tetapi ambilan dari norepinefrin juga. Jadi akhirnya dua-duanya banyak di sini. Apa yang terjadi kalau banyak? Tentu bisa akan lebih banyak reaksi ke sininya. Jadi tidak langsung diambil. Kapan digunakan antidepresan? Untuk orang-orang dengan depresi mayor, gangguan kecemasan, OCD. Ya, OCD itu ya orang yang mencoba meletakkan sesuatu, menyusun sesuatu sesuai dengan apa yang dia pikirkan, dan itu terjadi terus-terusan. Jadi tidak boleh miring sedikit, tidak boleh ngadap yang berbeda, menurut dia tidak cocok. Atau pada gangguan panik, orang yang sedikit-sedikit stres, panik gitu ya. Atau PTSD, Post Trauma Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma. Nah, juga pada dosis yang lebih kecil kita gunakan untuk nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik adalah nyeri yang lama yang sudah terjadi karena kerusakan sel sarafnya. Efek samping, kita bisa lihat mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, gangguan tidur, penurunan libido, dan disfungsi seksual. Mari kita lihat perbedaannya. Pertama, mekanisme kerja sudah jelas. Kalau dia selektif, yang meningkat hanya serotonin. Kalau dia tidak selektif, serotonin dan norepinefrin, serotonin ada dua-duanya naik. Efeknya, kalau dia selektif tentu lebih sedikit efek samping karena hanya benar-benar serotonin yang dicegah untuk kembali, jadi dia akan banyak. SNRI mungkin efek depresi dengan kelelahan dan nyeri, jadi dia efeknya kalau ada nyerinya segala lebih baik, atau capek. Contoh obatnya adalah itu. Nah, sekarang kita lihat obat antipsikosis, ya, obat sakit jiwa biasanya kita sebutnya, tapi sekarang tidak boleh sebut seperti itu ya, gangguan apa namanya, ya, gangguan jiwa ya. Antipsikotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati gejala psikotik seperti halusinasi, delusi, dan waham. Halusinasi ini adalah melihat sesuatu yang berbeda. Jadi misalnya dia lihat pensil, dia kira itu adalah peluru, atau melihat pintu, dia kira itu adalah tepi jurang. Itu adalah halusinasi. Sedangkan delusi adalah tidak ada apa-apa, tetapi dia melihat ada sesuatu. Sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi dia melihat ada sesuatu. Misalnya dia keluar dari rumah, tiba-tiba dia masuk ke rumah, dia bilang di luar itu ada tank yang sedang menghadang ke dia. Itu adalah delusi. Sedangkan waham adalah pikiran bahwa dia adalah yang bukan dirinya. Jadi dia adalah, misalnya saya adalah putri dari raja misalnya, atau putri dari presiden, atau apalah, atau saya adalah penguasa di sini. Pokoknya itu adalah waham. Obat ini bekerja dengan cara mereseptor dopamin. Dopamin ini penting di otak. Ya, ini keadaan di mana schizofren dan terjadi overaktivasi dari dopamin sehingga gejalanya adalah schizofren. Ini lab tentu dikurangi, ya, overaktivasi O2-nya. Ini cara kerjanya, di blok, ya. Di sebagian ini di blok. Kalau kita lihat obatnya, blok. Jadi dia dopaminnya keluar tapi tidak masuk. Apa
Apa jenis-jenisnya adalah antipsikotik tipikal konvensional. Ini obatnya lebih tua dan lebih banyak efek samping. Contohnya CPZ atau haloperidol. Ya, zaman dulu masih banyak. Ini sekarang juga ada atipikal lebih selektif, risperidon, quentin, dan sebagainya. Penggunaannya ini yang umum adalah obat psikis, jadi gangguan jiwa seperti schizofren tadi. Schizofren itu benar-benar orang yang berbeda dari yang sebelumnya, atau psikosis dan gangguan bipolar. Bipolar ini ada namanya, ada fase di mana dia depresi, ngerasa seperti orang sedih dan stres, terdepresi, tapi juga ada fase di mana dia manik, dia bisa melakukan apapun dengan luar biasa. Atau pada pasien yang memiliki agitasi, kegelisahan, dan agresivitas, sangat agresif. Kalau dia memiliki delusi atau halusinasi juga dapat diberikan obat-obat antipsikotis. Efek samping yang tipikal untuk tremor, kejang, dan sebagainya. Ada diskinesi, jadi mulutnya goyang-goyang sendiri. Kemudian antipsikotik atipikal ini lebih ringan sebenarnya, tapi mengganggu juga. Menjadi gemuk, berat badan menambah, kolesterol tinggi, diabetes, dan neutropenia, pengurangan sel darah. Yang lain adalah obat kejang. Obat anti kejang ini digunakan untuk mengendalikan atau mencegah kejang. Dia bekerja dengan cara menstabilkan aktivitas listrik di otak. Juga bisa digunakan sebagai anti nyeri di gangguan bipolar. Jadi ini cukup kompleks, tapi intinya adalah bahwa di dalam saraf kita ini yang penting adalah kalsium, kemudian ada glutamat, ada natrium, dan GABA. Ini obat-obat kejang ini bekerja di salah satu dari reseptor atau hubungan komunikasi dengan tadi mediator-mediator. Ada obat yang sudah lama adalah fenobarbital, carbamazepine, valproat. Ya. Kemudian obat baru adalah lamotrigid, topiramate, dan levetiracetam. Nah, obat-obat kejang ini biasanya kalau pada pasien yang jejasnya sudah ada dan lama itu adalah digunakan sampai seterusnya, artinya seumur hidup. Karena kejangnya terjadi karena ada jejas di otak yang membangkitkan tegangan listrik. Kapan digunakan kejang? Ya, misalnya pada epilepsi, kemudian nyeri pada neuralgia trigeminal, jadi nyeri di wajah yang luar biasa, biasanya karena kondisi sakit gigi atau kondisi lain di wajah yang tidak tersembuhkan dengan baik, gangguan bipolar dan migrain, jadi kepala sebelah. Efek samping ngantuk, pusing, lelah, gangguan koordinasi dan penglihatan ganda, serta penambahan berat badan. Apa catatan penting dari penggunaan antikonvulsan? Ini hanya digunakan di bawah pengawasan dokter, dan tentu jenis dan dosisnya ditentukan. Jangan sembarangan, harus mengikuti pengobatan dengan cermat, tidak boleh berhenti tiba-tiba karena akan tiba-tiba akan bangkit kejang. Nah, kita lihat secara umum mekanisme kerjanya. Tadi saya ulang lagi, ada depresan, ada stimulan, ada obat psikotik. Yang depresan ini meningkatkan efek GABA, gamma aminobenzodiazepin asetil. Kemudian kalau stimulan itu meningkatkan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin, dan obat psikoaktif lain tergantung pada jenis obatnya. Efek terapeutiknya yang diharapkan itu kalau dia depresan mengurangi kecemasan, insomnia dan rasa sakit, tapi stimulan justru meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, dan energi. Obat psikoaktif lain, kalau antipsikosis mengatasi psikosis, anti kejang mengatasi kejang dan gangguan mood. Efek samping, kalau depresan bisa mengantuk, kelelahan, gangguan koordinasi, stimulan SSP, cemas, insomnia, dan agitasi. Efek samping obat psikoaktif lain tergantung obat yang digunakan. Apa yang penting adalah dipantau. Jadi obat-obat ini harus dipantau dan kita semua bertanggung jawab untuk memantau dan diberitahu pada pasien atau keluarganya tentang efek samping yang bisa terjadi. Jangan lupa obat-obat SSP bisa berinteraksi dengan obat lain sehingga sebelum diberikan atau sebelum harus diingatkan, sampaikan. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, nanti kita berdiskusi. Terima kasih.